Pemirsa, Bali TV sektor perekonomian menjadi terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk menanganinya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi. Demikian pula dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor, pemerintah telah mengeluarkan kartu prakerja. Untuk membahas lebih lanjut terkait persyaratan dan bagaimana kesulitan teknis kartu prakerja ini, malam ini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Ngurah Arde. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Mbak Dwi. Pak, bisa dijelaskan ini kepada pemirsa Bali TV kondisi tenaga kerja khususnya sangat memprihatinkan sejak adanya pandemi COVID-19. Seperti apa kondisi yang terjadi terhadap tenaga kerja di Bali? Baik, terima kasih, Pak. Jadi kondisi ketenagakerjaan di Bali mungkin tidak jauh beda dengan kondisi di provinsi lain atau wilayah lainnya di Indonesia. Ya. Tentunya dampak COVID ini. Di Bali yang didominasi oleh pekerja yang berasal dari sektor unggulan, apa itu penyedia akomodasi dan makanan minuman, mungkin lebih familiar yang disebut di sektor pariwisata, hotel atau restoran. Kondisi tenaga kerjanya saat ini cukup banyak yang dirumahkan. Yeah. Bahkan dari mereka ada yang di PHK. Nah, itu kondisi yang terjadi saat ini. Dan data kuantitatif, data yang kami terima dari dinas-dinas di Kabupaten Sebali itu yang dirumahkan sampai tanggal 23 April itu 55.409 orang. Dan yang di PHK 1.315 orang. Itu yang terjadi. Ya, gimana Bapak? Silakan. Iya, itulah kondisi saat ini terdapat pegawai yang dirumahkan 55.409 orang dan yang di PHK 1.315 orang. Dari sektor apa ini Pak? Yang dari sektor formal. Formal ya? Dari sektor formal yang sebagian besar tentunya dari sektor pariwisata, hotel dan restoran. Baik, ini terkait kartu prakerja yang telah diluncurkan pemerintah, apa saja yang didapat tenaga kerja dan apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kartu ini, Bapak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon mohon izin untuk sedikit menjelaskan kembali tentang program kartu prakerja. Yeah. Sebelum menohok kepada apa yang diperoleh dan persyaratan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Bali TV yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwa pemerintah secara resmi melalui Menko Perekonomian telah meluncurkan program kartu prakerja pada tanggal 11 April 2020. Yeah. Bahwa kartu prakerja ini merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi pencari kerja. Kemudian pekerja yang terkena PHK atau yang sedang bekerja namun ingin meningkatkan kompetensinya. Jadi mereka yang merupakan calon pekerja baru, kemudian mereka yang barangkali yang banyak sekarang yang dirumahkan maupun di PHK, dan mereka yang masih eksis bekerja dapat mengikuti program ini. Jadi persyaratannya adalah tentunya WNI usia minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun, Pak ya? Iya, 18 tahun. Kemudian? Dan saat ini tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Ya, tidak mengikuti pendidikan formal. Kemudian bagaimana pendaftarannya? Karena situasi seperti saat ini, maka semua serba online. Mulai pendaftarannya online, kemudian pelatihannya pun juga online. Jadi para peserta dengan mudah bisa melakukan dari rumah secara online dengan membuka situs prakerja.go.id. Jadi secara teknis yang perlu disiapkan dalam pendaftaran ini adalah KTP dan email tentunya. Kapan terakhir ini Bapak?
Halo? Kapan terakhir masyarakat bisa mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja? Prakerja ini dibuka dalam 30 gelombang. Sesuai dengan siaran pers dari Kemenko Perekonomian itu dibuka 30 gelombang dan diperkirakan berakhir pada awal November 2020. Iya. Itu. Dan saat ini sedang memasuki di gelombang kedua. Gelombang kedua. Nah, Jadi masih tentunya ada apa yang... ya. Halo? Iya, silakan Bapak. Jadi sesuai dengan yang ditanya tadi, manfaat yang diperoleh tentunya yang bersangkutan setelah diterima menjadi peserta kartu prakerja, dia akan memperoleh paket manfaat berupa katakanlah insentif Rp3.550.000. Itu jumlahnya Uang sama di seluruh ini- Indonesia, Pak? Apanya? Itu jumlahnya sama di seluruh Indonesia, Sama. 3.500.000. Ya. Semuanya sama. Di seluruh Indonesia sama. Yang 1 juta itu adalah biaya untuk pelatihan. Kemudian pasca pelatihan yang bersangkutan akan menerima insentif sebesar 600.000 kali 4 selama 4 bulan. Jadi 2.400.000. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada uang survei. Itu sebanyak 150.000 yang dibayarkan selama 3 bulan, masing-masing 50.000. Nah, itu yang diperoleh bagi peserta. Nah, manfaat yang lainnya yang diperoleh tentunya melalui pelatihan ini diharapkan ada peningkatan kompetensi daripada yang bersangkutan, pelatihan daripada yang sudah diikuti. Pelatihan-pelatihan Begitu. seperti apa itu Pak yang akan diikuti oleh calon penerima kartu prakerja nantinya? Di sana banyak pilihan loh. Kalau nggak salah ada 1.500 jenis pelatihan. Silakan nanti para peserta untuk memilih yang mana kira-kira yang tepat atau mungkin selama ini sudah mereka ikuti sudah sehingga ingin meningkatkan yang lebih tinggi, silakan dipilih di sana. Banyak pelatihannya, banyak ragamnya. Iya, Bapak, dalam keterkaitan untuk memiliki kartu prakerja ini ada kesulitan teknis seperti apa yang selama ini dialami baik dari pihak Disnasker maupun tenaga kerja dan baik. Memang dalam pelaksanaannya itu kendala teknis tentunya ada karena ini online dan secara bersamaan se Indonesia. Jadi perangkatnya itu sering itu ya gagal diakses. Ada kesulitan juga dari mereka yang begitu belum paham bagaimana menggunakan IT dan untuk menangani masalah tersebut, tentunya kami di Disnaker Provinsi sudah membuat sejenis posko pendampingan. Termasuk juga di rekan-rekan kita di Kabupaten Kota Sebali. Itu ada pendampingan, jadi saudara-saudara kita yang menemui kesulitan melakukan pendaftaran secara online dari rumah ya bisa datang ke Disnaker Provinsi maupun Dinas Disnaker Kabupaten Kota Sebali. Dan kita bantu bagaimana caranya. Dan kesulitan teknis yang ditemukan biasanya ketika mengupload foto. Jadi terdapat kegagalan mengupload foto. Kemudian dalam penginputan KTP. Satu digit aja salah nomor KTP ya otomatis gagal. Makanya dalam pendaftaran ini betul-betul dibutuhkan ketelitian daripada yang bersangkutan. Baik, Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV ini terkait kondisi yang terjadi dalam penanganan COVID-19? Terima kasih. Jadi tentunya kepada para calon pekerja maupun pekerja yang terdampak daripada COVID-19 ini, pemerintah pusat telah meresmikan program kartu prakerja ini tentunya tolong diikuti. Kuotanya cukup banyak, tidak ada pembatasan di masing-masing daerah. Silakan dicoba dan tentunya kami siap untuk membantu. Kemudian bagi mereka tentunya yang sampai saat ini masih dirumahkan, kemudian lebih-lebih di PHK, coba dengan keterampilan yang dimiliki,
mungkin bisa membuka usaha secara mandiri lah. Jadi masalah mandiri dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat yang terjadi saat ini. Barangkali usaha-usaha kecil-kecilan, apakah itu makanan, minuman yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat. Atau mungkin dalam penjualannya dilakukan secara online. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Bapak Ida Bagus Ngurah Arde. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali terkait persyaratan dan mengatasi kesulitan teknis kartu prakerja. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.